Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas semua penjelasan dari anggota tim tadi, teaching, Pak Ade dan Pak Ali, dan Pak Gufron tadi suaranya nggak kedengaran. Juga terima kasih atas perkenalan mahasiswi dan mahasiswa semua, dan dengan iringan doa mudah-mudahan semua sehat walafiat dan sukses di dalam menempuh program S3 di UIN Banten ini, UIN Serang SMH ini. Amin. Amin, amin. Yang pertama, saya kira silabus tadi udah cukup komprehensif ya, dan tinggal masing-masing mahasiswa memilih judul apa yang menjadi untuk menjadi judul, menjadi topik dari makalah masing-masing. Silakan nanti dipilih dan kemudian dipresentasikan. Sedangkan yang tidak dipilih, topik-topik yang tidak dipilih nanti saya kira sedikit banyak pasti akan tersinggung, akan disinggung di dalam diskusi-diskusi nanti. Pasti sedikit banyak akan disinggung. Jadi tidak usah khawatir kalau tidak terpilih ya. Itu yang, mungkin nanti dirundingkanlah dengan tim saya, mungkin kalau masuk lagi yang kedua itu mungkin awal Oktober. Saya nggak tahu kuliahnya sampai kapan ini. Awal Oktober atau kemudian yang ketiga, yang terakhir itu akhir Oktober atau awal November kalau masih berlanjut kuliahnya. Untuk kita, ya, Prof, nanti seperti tahun kemarin, Prof, seperti semester kemarin, insya Allah nanti kita sesuaikan dengan jadwalnya, Prof. Ya, jadi nanti saya tinggal di aja waktunya ya. Nanti topik seperti kemarin yang sudah diskusikan itu kita review, dan kemudian juga mungkin tema-tema lain, topik-topik lain yang terkait tapi tidak dibahas, tidak ada makalahnya ya, bisa juga sekaligus kita diskusikan nanti ya. Bisa saya diskusikan. Ya. Baik, yang pertama saya ingin memberikan pengantar mengenai secara umum lebih dulu ya. Yang pertama, kalau kita lihat sistem pendidikan Islam ini, seperti juga sudah sering saya katakan, adalah sebuah sistem pendidikan Islam yang paling besar di dunia ya. Di dunia Muslim tidak ada sistem pendidikan Islam yang sebesar Indonesia. Tidak ada. Boleh dicari di Asia Selatan ya. Asia Selatan itu seperti Bangladesh, kemudian Pakistan, Afghanistan, Iran, itu masih kawasan Asia Selatan. Atau di wilayah yang disebut dengan WANA itu West Asia dan North Africa. Jadi Asia Barat itu termasuk Turki, termasuk Semenanjung Arabia ya kan, itu banyak negara di situ, dan kemudian North Africa itu Maghribi ya. Maghribi itu ada Maroko, ada Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, itu termasuk North Africa. Tidak ada yang sebesar Indonesia, baik di dalam berbagai strata itu, mulai dari strata yang paling bawah, PAUD ya. PAUD itu di Indonesia sudah menjadi pendidikan formal. Tidak ada di negara lain PAUD itu, di negara Muslim lain PAUD itu menjadi lembaga, semacam lembaga formal lah ya kan. Bahkan ada nggak program prodi untuk pendidikan PAUD, ada nggak itu? Di beberapa tempat kan ada. Ada. Ya udah. Pendidikan Islam. Apa itu? PAUD, pendidikan Islam anak usia dini. Oh iya, artinya begitu. Jadi sejak dari tingkat PAUD itu sampai melintasi pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu SD Islam dan madrasah ya, madrasah ibtidaiyah, menengah atas, dan pendidikan tinggi ya kan. Nggak ada itu. Yang lebih besar dari Indonesia itu nggak ada, sampai pendidikan tinggi. Jadi oleh karena itu kita jangan merasa rendah diri dengan pendidikan Islam dengan yang lain-lain ya.
Saya juga pergi kemana-mana, lihat bagaimana misalnya fasilitasnya. Ada Universitas Zaituna namanya di Tunisia yang mengklaim lebih tua dari Al-Azhar ya. Nah, itu ya kampusnya itu menyedihkan lah, mungkin seperti kampus UIN ini waktu masih Stein atau sebelumnya mungkin fakultas ya. Tidak mengundang semangat gitu ya. Atau mungkin seperti kampus IAIN Jakarta tahun-tahun sebelum tahun 2000. Ketika saya masuk di IAIN Ciputat tahun 76, kampus IAIN Ciputat itu oleh almarhum Profesor Malik Fajar itu disebut seperti pabrik kaos gitu. Seperti pabrik kaos lah, bayangkan aja pabrik kaos. Kayak begitu itu. Tentu berbeda sekali dengan sekarang, jauh lah. Jadi atau Al-Azhar yang juga menyebut sebagai paling tua di dunia, walaupun terjadi kontestasi siapa yang lebih tua, Zaitunah atau Al-Azhar. Al-Azhar juga kampusnya tidak bagus-bagus amat gitu kan. Jadi dari sudut itu saja ya, belum lagi dari sudut itunya, yang lain-lain gitu. Jadi itu yang pertama lebih dahulu. Maka kalau kita lihat sejarah pendidikan Islam itu adalah sejarah mengenai progres, sejarah mengenai kemajuan. Kemajuan itu menyangkut bidang substansinya, keragaman pendidikan yang dicakup, dan kemudian juga dari manajemennya itu. Manajemennya juga mengalami pembaharuan, perubahan gitu ya. Itu juga mengalami secara bertahap ya. Tapi sebelumnya itu mungkin perlu dijelaskan dulu ya. Saya ingin memperjelas dulu apa yang kita mau maksudkan dengan pendidikan Islam itu apa sih gitu ya. Yang pertama tentu saja filosofinya, ya. Filsafat dasarnya. Filosofi dasarnya atau pandangan dunianya. Kalau bahasa almarhum Presiden Habibie itu disebut dengan Weltanschauung. Weltanschauungnya itu apa? Pandangan dunianya apa? Dasar pandangan dunianya apa? Itu yang menentukan. Maka sebuah lembaga itu disebut lembaga pendidikan Islam kalau filsafat yang mendasarinya itu adalah filsafat keislaman ya, filsafat pendidikan Islam, filsafat pandangan dunia Islam mengenai pendidikan, mengenai tujuan manusia dan sebagainya, itu apa. Jadi filsafat itu meskipun misalnya sebuah lembaga pendidikan tidak memakai kata Islam ya, tetapi sejauh kalau misalnya filsafat pandangan dunianya itu adalah pandangan dunia yang terkait dengan pendidikan Islam, kemanusiaan dalam kaitannya dengan pendidikan, maka kemudian itu disebut sebagai lembaga pendidikan Islam ya. Itu karena juga ada lembaga-lembaga yang tidak pakai nama Islam, tapi semuanya itu adalah lembaga pendidikan Islam. Karena apa? Filsafat dan paradigma keilmuannya, paradigma kurikulumnya itu adalah didasarkan pada paradigma keislaman itu. Jadi itu yang pertama dulu. Jadi dari pengertian-pengertian seperti itu, maka kemudian bisa kita lihat lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di tanah air kita ini dalam perjalanannya gitu ya, sejarahnya. Maka kalau kita lihat dari sudut itu, kalau yang paling awal lembaga pendidikan Islam itu ya itu adalah pertama secara sederhana itu adalah misalnya di masjid atau musola atau di surau ya. Ketika terjadi proses Islamisasi, maka kemudian proses pembelajaran ataupun
terutama terkait dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai Islam itu diselenggarakan di masjid atau musola. Jadi misalnya ada kesaksian dari pengembara Ibnu Batutah. Ibnu Batutah ketika sampai di Samudra Pasai, dia melaporkan bahwa habis Jumatan atau bahkan tidak hanya hari Jumat, itu habis zuhur itu pada belajar, ya baca Quran, belajar bagaimana cara mengerjakan sholat, belajar mengaji dan lain sebagainya. Itu yang disaksikan. Itulah pendidikan yang paling awal. Nah, setelah itu baru kemudian pendidikan Islam di Indonesia ini bertumbuh dengan mengadopsi lembaga-lembaga yang sudah ada di dalam masyarakat lokal itu. Lembaga-lembaga kultural, lembaga-lembaga sosial yang sudah ada di dalam masyarakat. Sebelumnya, sebelum pra-Islam atau pra-Islam itu sudah ada, misalnya mulai dari lembaga, misalnya kalau di Sumatera itu surau misalnya. Surau ataupun ya surau terutama lah ya. Yang sudah ada sejak zaman Hindu Buddha, tapi fungsinya lebih merupakan fungsi sosial dan kultural ya. Itu kemudian diadopsi menjadi lembaga pendidikan. Atau kemudian pondok atau pesantren kalau di Pulau Jawa ya, pesantren itu sudah ada. Sebelumnya sudah ada, zaman Hindu Buddha itu sudah ada, tapi kemudian diadopsi. Nah, jadi itu lembaga pendidikan yang paling awal, yang memang bertumbuh. Ya. Dari situlah kemudian membesar, ya, pesantren, kemudian surau, ya, pondok itu menjadi lembaga pendidikan Islam yang pertama dan berkembang, saya kira menemukan bentuknya yang lebih lengkap itu terutama adalah pada abad 17, abad 18 terutama. 17-18 itu sudah ini. Dan ketika Belanda itu semakin mencengkeramkan kukunya, ya, kolonialismenya, maka kemudian lembaga-lembaga pendidikan Islam ini, pesantren, kemudian surau, kemudian pondok itu menjadi safe haven, menjadi tempat perlindungan yang aman ya bagi para kiai, para ulama, ya Pak Tuan Guru untuk memelihara transmisi karena ilmu pesantren itu sejak dari dulu itu memiliki 3 fungsi ya. Dan pesantren itu memang cuma tafakuh fiddin. Jadi memang hanya belajar mengenai ilmu agama. Nah, pesantren itu sejak dari awal ketika mulai bentuknya itu mulai lengkap sempurna gitu, bukan seperti pada abad 13-14 yang lebih sederhana saja, tapi abad 18 itu menjadi lebih lengkap. Itu fungsinya ada 3. Yang pertama adalah untuk transfer atau transmisi ilmu pengetahuan dan keterampilan Islam. Apa ilmu itu? Ya ilmu ataupun pengetahuan mengenai macam-macam lah. Mengenai membaca Al-Quran, mengenai fikih, mengenai tauhid, ya kan, dan seterusnya itu. Keterampilan itu apa ya? Keterampilan sholat, keterampilan yang terkait dengan ibadah, bagaimana mengerjakan ibadah dengan benar, dengan baik. Gitu. Nah itu tentu saja mulai dari usia yang relatif dini lah. Yang kedua adalah maintenance of Islamic tradition, jadi pemeliharaan tradisi-tradisi Islam. Tradisi Islam di negeri kita ini sejak dari awalnya, terutama abad 17 itu adalah sudah tradisi Islam wasatiyah. Jadi kalau ada topik apa itu moderasi Islam di dalam silabus itu, maka sesungguhnya apa yang disebut sebagai moderasi itu adalah secara substansi udah lama ya.
Jadi barangnya barang lama tapi bungkusannya bungkusan baru ya. Karena apa? Karena sebetulnya apa yang disebut sebagai moderasi itu sudah ada sejak dari abad 17. Yang disebut sebagai tradisi Islam wasatiyah itu ya, wasatiyah ya. Nah, jadi itu memelihara tradisi Islam wasatiyah itu. Dan Islam wasatiyah Indonesia itu berangkat ataupun memegangi 3 prinsip pokok ya, prinsip pokok ortodoksi Islam di Kepulauan Nusantara atau Indonesia itu 3 aspek ortodoksinya. Ortodoksi itu apa? Yaitu pemahaman, pengertian, pemahaman dan praktek Islam, praksis Islam yang sudah disetujui oleh ulama-ulama otoritatif ya. Ulama otoritatif. Nah, 3 itu adalah yang pertama kalamnya, teologinya adalah teologi Asy'ariyah yang mungkin sangat juga diwarnai oleh Jabariyah. Kedua fikihnya adalah fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dan yang ketiga adalah tasawuf. Ya, tasawufnya itu adalah tasawuf Bali terutama. Saya sering mengatakan bahwa dengan 3 ortodoksi itu, maka sungguhnya Islam wasatiyah yang ada di Indonesia ini distintif. Ada khasnya, kekhasannya ya. Beda misalnya dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu ortodoksinya hanya 2. Yang pertama kalamnya itu adalah kalam Salafi, Salafi Wahabi. Kemudian yang kedua fikihnya adalah fikih Hanbali. Yang ketiga yaitu tidak dalam ortodoksi Islam Arab Saudi itu tidak menerima tasawuf. Tasawuf tidak menjadi bahagian dari ortodoksi Islam Arab Saudi. Nah, yang ketiga fungsi pesantren itu adalah sebagai tempat calon ulama, reproduksi yang melahirkan calon-calon ulama, reproduction of ulama ya. Nah, jadi mereproduksi itu. Walaupun tentu saja tidak semua lulusan pesantren itu kemudian menjadi ulama, tetapi penyiapan untuk menjadi ulama itu ya dilakukan sejak di pesantren. Nah, jadi ini tahap pertama itu saya kira pendidikan Islam, dan pendidikan Islam ini kita ini sebetulnya mendapat blessing in disguise itu, karena Belanda, kebijakan politik Belanda itu adalah membiarkan kaum muslimin itu mengurus dirinya sendiri ya, selama tidak mengganggu kolonial Belanda, tidak mengganggu status quo Belanda. Oleh karena itu sering orang mengatakan Belanda itu dalam menghadapi umat Islam Indonesia itu sebetulnya melakukan apa yang disebut sebagai politik belah bambu, yang sebetulnya itu disarankan oleh pertama kali oleh diperkuat oleh seorang penasehat pemerintah Belanda, Snouhougrogne ya. Snouhougrogne itu penasihat pemerintah Belanda yang sangat terkenal ya. Jadi kata Snouhougrogne, kalau orang Islam itu menjalankan ibadahnya atau hal-hal yang terkait dengan ibadahnya dibiarkan saja. Seperti misalnya ya membangun masjid, termasuk membangun pesantren, ya silakan aja. Karena itu lebih dilihat sebagai dari ibadah yang tidak mengganggu, tidak berkait dengan politik, ya, tidak mengganggu status quo kekuasaan Belanda. Nah, tapi kalau misalnya orang Islam mulai berpolitik, maka itu harus dihabisi. Berbahaya bagi kalau umat Islam melakukan hal-hal yang berbahaya, maka kemudian itu harus ditindas. Ada 2 hal yang itu harus ditindas oleh Belanda, ya, yang disebut sebagai politik, yang terkait dengan bidang politik. Yang pertama adalah perlawanan tarekat sufi ya. Tarekat sufi ini kata Snouhougrogne itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena mursyid atau pimpinan tarekat ini mudah mengorganisir dan menggunakan para pengikutnya itu untuk melawan kolonial. Salah satu contohnya saya kira di Cilegon ya, tahun 1888 itu, Geger Cilegon ya.
Gregor Cilegon itu digerakkan oleh tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi itu. Atau yang kedua yang berbahaya juga itu adalah pan-islamisme. Ya. Pan-islamisme yaitu tentang kesatuan umat Islam dalam menghadapi kolonialisme Eropa di berbagai belahan dunia, di berbagai penjuru dunia. Nah, dengan membiarkan hal-hal yang bersifat ibadah ini bertumbuh, maka sebetulnya yang tadi saya sebut menjadi rahmat terselubung gitu bagi perkembangan dinamika Islam Indonesia, tidak hanya dalam bidang pendidikan, tapi dalam kehidupan dinamika Islam Indonesia secara keseluruhan, yaitu dengan seperti itu maka kemudian umat Islam Indonesia menjadi mandiri. Jadi bikin masjid, bikin sendiri, cari dana sendiri, ya kan. Bikin pesantren juga begitu, tidak ada bantuan dari pemerintah, tidak pernah ada. Jadi kalau kita lihat misalnya dari aspek kelembagaan Islam sekarang ini di Indonesia sekarang ini, maka aset Islam itu hampir sepenuhnya mungkin saya nggak tahu, mungkin ini belum pernah dihitung ya, paling tidak mungkin 80% itu aset yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia itu dibangun oleh umat Islam sendiri. Mana ada pesantren negeri, ada nggak? Kalau pesantren negeri saya kira nggak ada. Pesantren negeri itu dimanapun tidak ada. Kalau madrasah negeri ada, ya. Tapi penting dicatat juga lembaga-lembaga pendidikan Islam model madrasah itu 90% dari madrasah yang ada di Indonesia yang jumlahnya berapa itu lebih dari 30.000 di seluruh Indonesia, itu 90%-nya adalah milik umat, milik yayasan, milik pesantren, ya kan, milik ormas Islam. Madrasah negeri itu jumlahnya sangat terbatas. Saya nggak tahu di kota Serang, misalnya Serang ini ada berapa madrasah negeri. Sangat terbatas lah. Belum lagi yang namanya SD Islam. SD Islam itu juga ya yang swasta gitu. Jadi milik umat. Jadi umat itu mandiri ya. Inilah salah satu dari kekuatan umat Islam Indonesia itu, yaitu kemandirian. Berhadapan dengan pemerintah. Ormas-ormas yang ada yang memiliki berbagai kegiatan amal usaha itu tidak ada yang dibiayai oleh pemerintah, termasuk Matlaul Anwar ya di Provinsi Banten itu biaya sendiri. Nah, inilah salah satu yang sering saya sebut salah satu legacy, salah satu warisan yang terbesar yang dimiliki oleh Islam Indonesia, yang tidak ada dimanapun ya, dibandingkan dimanapun. Dan kemandirian itu menimbulkan kebebasan di antara umat itu. Beda misalnya kalau di Malaysia, Islam itu sepenuhnya dikuasai oleh kerajaan, dikuasai oleh negara. Karena memang ketika Inggris berkuasa, raja-raja lokal itu ketika Inggris berkuasa, raja-raja diberikan wewenang untuk memiliki otoritas dalam soal-soal Islam dan soal-soal adat. Oleh karena itulah maka kemudian Islam yang ada di Malaysia itu adalah Islam yang feodal terkait dengan raja dan juga sekaligus dikuasai oleh raja. Oleh karena itulah maka di Malaysia harus kalau mau berkhutbah, berceramah itu harus ada izin, surat izin ya, ada izin dari mufti kerajaan atau atau kementerian atau lembaga negara yang mengurusi soal-soal seperti itu. Nah, jadi singkatnya seperti itulah, itu tahap pertama dari pendidikan Islam Indonesia yang kemudian bertumbuh ya dan berkembang. Yang kedua, saya kira sejarah berikutnya, tahap berikutnya itu adalah ketika munculnya pembaharuan-pembaharuan di dalam pendidikan Islam, yaitu mulai dari dekade kedua, dasawarsa kedua abad 20,
tahun 1910-an. Tahun 1910-an yang ditandai dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan didirikannya sekolah-sekolah Islam oleh Muhammadiyah atau oleh organisasi Islam yang lain, misalnya Al-Irsyad, mendirikan sekolah umum. Sekolah umumnya itu sekolah model Belanda. Nah, tapi kemudian sekolah umum ini, sistem pendidikan sekolah Belanda ini adalah sistem yang boleh disebut berdasarkan pada prinsip sekularisme. Oleh karena itu, dalam sekolah Belanda tidak ada pelajaran agama. Nah, Muhammadiyah mengambil model sekolah-sekolah Belanda itu, kurikulum Belanda, tapi kemudian memasukkan mata pelajaran agama. Pada zaman itu disebut dengan mata pelajaran agama itu disebut sebagai Made Quran. Made Quran itu pelajaran agama. Jadi kalau kita lihat misalnya adanya pelajaran agama di dalam sistem pendidikan kita, pendidikan nasional, itu presidennya dimulai dengan sekolah-sekolah yang dibikin oleh Muhammadiyah ya, yang kemudian meluas, yang di dalamnya itu berisi pelajaran agama ya, mulai dari situ. Made Quran. Made Quran itu secara harfiah artinya sekolah misalnya HIS, sekolah dasar atau MULO Belanda, tapi Made Quran. Made Quran itu dengan pelajaran agama. Made itu artinya dengan, Quran itu ya Quran. Jadi sekolah Belanda tapi ada Made Qurannya, ada pelajaran agamanya. Nah, itulah cikal bakal dari adanya mata pelajaran PAI di sekolah-sekolah kita sekarang ini. Itu asal muasalnya dari sana. Itu pembaharuan yang pertama, ya kan, munculnya eksperimen, munculnya satu bentuk kelembagaan pendidikan Islam modern yang disebut sebagai sekolah-sekolah Belanda, tapi dimiliki pelajaran Belanda. Sistem pendidikannya, kurikulum Belanda, ya kan. Tapi ada pelajaran agama. Nah, ini kemudian juga mendorong munculnya, kalau Muhammadiyah itu sering saya sebut, itu yang saya sebut sebagai European based Islamic education system, European based Islamic education system. Jadi sistem pendidikan Islam yang berbasiskan Eropa, dalam hal ini Belanda. Nah, yang kedua itu adalah yang disebut dengan mungkin bisa disebut sebagai Islamic based educational system, yaitu madrasah. Jadi madrasah itu kalau dalam konteks Indonesia itu adalah satu bentuk kelembagaan pendidikan modern yang muncul sebagai, mungkin boleh disebut juga sebagai mitra, sebagai mungkin juga kompetitor atau sebagai saingan gitu dari sekolah-sekolah model Belanda yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Jadi madrasah itu adalah sebuah memperkenalkan pertama classical system. Jadi sistem sudah ada kelas, sistem kelas itu mulai diperkenalkan misalnya oleh organisasi semacam Jamiat Khair di Jakarta atau Irsyad, itu memperkenalkan madrasah. Pada periode sebelumnya, katakanlah abad 19, di dalam sistem pesantren tidak ada madrasah. Madrasah itu adalah kelembagaan baru yang mulai muncul pada dasawarsa kedua abad 20. Dan udah ada kurikulumnya, pakai mata-mata pelajaran yang jelas, lebih jelas. Juga sudah pakai naik kelas, pakai grading system. Dari kelas 1 sampai kelas 6 dan seterusnya itu. Kalau di pesantren yang sepenuhnya tafakuh fiddin tidak ada kurikulum. Kurikulum itu tergantung dari, dalam tanda kutip, tergantung dari kiainya. Jadi kiainya kalau mau mengajar ini ya tergantung dia ingat mau belajar apa. Mungkin hari ini tafsir, besok fikih, ya tergantung. Tidak ada kurikulum yang baku, ya kan. Yang penting tafakuh fiddin. Tidak ada juga pembatasan umur. Orang bisa masuk pesantren kapan saja dan keluar kapan saja. Kalau dia betah di pesantren bisa saja sampai belasan tahun di pesantren.
Tapi ada juga dia bisa saja keluar kapan saja. Kalau merasa ilmunya udah cukup, dia bisa pindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain untuk mencari ilmu yang lebih mungkin yang lebih luas. Nah, tapi kalau dalam sistem madrasah tidak bisa lagi begitu. Itu sudah sistem klasikal dengan kurikulum dan bahkan mulai memperkenalkan beberapa pelajaran umum secara terbatas. Misalnya ada pelajaran ilmu bumi, misalnya kan pelajaran berhitung kalau dulu. Nah, sekarang disebut mungkin matematika, kalau dulu berhitung. Ya, yang model-model gitu deh. Nah, jadi ini ya saya kira yang mempengaruhi dan kemudian dari segi manajemennya, maka kemudian Muhammadiyah memang sejak pertama mengadopsi sistem manajemen modern, ya kan? Yang lebih jelas gitu. Berbeda dengan manajemen pesantren ya. Pesantren itu manajemennya adalah manajemen keluarga. Jadi kiai biasanya digantikan oleh anaknya. Tidak ada manajemen yang baku ya, lebih di darah. Jadi atau kalau nggak ada putranya, ya menantunya, mungkin menantunya yang laki-laki. Tapi kemudian sejak 1920-an pesantren juga mengambil sistem manajemen yang lebih modern, yaitu membentuk stichting. Stichting itu apa? Yayasan, bahasa Belanda. Jadi bikin yayasan dia. Yayasan itu tidak hanya dikuasai oleh kiai dan putra-putrinya, tapi juga sudah bisa mencakup guru-guru yang lain yang bukan bahagian dari keluarga kiai misalnya. Nah, itu cara bertahap melihat terjadi perubahan-perubahan abad 20 itu baik dari sudut kelembagaannya, baik dari substansi pendidikannya. Nah, kalau tadi yang sekolah Muhammadiyah itu substansinya adalah substansi pendidikan modern, pendidikan Eropa, pendidikan Belanda, ditambah dengan pelajaran agama. Kemudian kalau yang madrasah udah mengambil pelajaran umum, tapi sangat terbatas. Nah, kalau yang pesantren masih tetap tafakuh fiddin, tapi secara berangsur-angsur pesantren juga mulai mengadopsi madrasah di lingkungan pesantren, ya kan? Ya, secara bertahap. Jadi ini perubahan kelembagaan dan isinya. Nah, saya kira kondisi beginilah saya kira yang kemudian berlanjut terus ya. Saya kira sampai masa gejolak, masa revolusi gitu, tahun penjajahan Jepang ya, akhir tahun 1930-an, awal 40-an sampai masa kemerdekaan. Pendidikan Islam itu ya berada dalam posisi yang marginal lah ya. Mungkin pertama juga masyarakat Muslim sendiri, para kiai dan sebagainya itu ikut di dalam gejolak nasionalisme dan revolusi Indonesia. Nah, jadi oleh karena itu praktis tidak banyak terjadi kemajuan, progres dalam pendidikan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan Islam itu tidak banyak terjadi perubahan. Apalagi kemudian masa pemerintahan Presiden Soekarno juga masa konflik politik yang kencang ya, di mana terjadi konflik politik berdasarkan yang disebut sebagai politik aliran aliran, yaitu yang membelah masyarakat Indonesia menjadi beberapa kelompok politik ya. Yang disebut politik aliran itu berdasarkan kerangka dari Clifford Geertz, antropolog Amerika yang dalam buku Religion of Java membagi masyarakat Muslim Indonesia itu menjadi 3. Yang pertama santri itu adalah orang yang taat menjalankan Islam. Biasanya ada di ormas, ada di pesantren, di ormas. Ya. Ormas Islam itu santri dia. Atau dalam bahasa Inggris disebut practicing Muslim.
Muslim yang mempraktekkan agamanya. Biasanya kemudian yang kedua yang juga cukup besar adalah yang disebut dengan abangan. Abangan itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai nominal Muslim atau ID card Muslim. Muslim nominal atau Muslim KTP. Mungkin ya tidak rajin sholat, misalnya mungkin sholatnya sekali setahun aja waktu Idul Fitri, atau kalau dia lebih taat mungkin sholatnya sekali seminggu, misalnya pada hari Jumat. Udah segitu. Nah, yang ketiga, kelompok yang ketiga yang disebut Clifford Gertz itu adalah priayi. Nah, sebetulnya priayi itu bukan kategori keagamaan. Kalau santri abangan kategori keagamaan itu. Ada orang yang taat beragama itu disebut santri, ada yang tidak taat disebut abangan. Kalau priayi itu kategori sosiologis. Oh dia priayi itu orang bangsawan atau orang birokrat kalau sekarang ya. Priayi itu oleh karena dia kategori sosial, bisa saja priayi itu santri, bisa juga dia abangan, bisa. Nah, tapi walaupun begitu, teori mengenai 3 varian ini kemudian mempengaruhi afiliasi dan orientasi politik Indonesia yang kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai politik aliran. Kalau yang Islam ya berafiliasinya ke Masumi kalau dulu itu tahun 55, pemilu 55, atau kepada partai NU misalnya, atau Perti dan partai-partai Islam yang lain. Kalau dia abangan, ya afiliasinya ke PNI, Partai Nasionalis Indonesia, atau PKI misalnya. Nah itu, jadi politik aliran ini ya juga membelah Indonesia sehingga kemudian ingat tuh. Ketika IAIN didirikan tahun 60, itu Kepres dari Presiden Soekarno itu menyebutkan itu pertimbangannya bahwa untuk golongan nasionalis sudah didirikan UGM, Universitas Gadjah Mada. Maka untuk golongan Islam kita dirikan IAIN tahun 60. Ya, jadi IAIN tahun 60 itu kan berdiri di 2 tempat. Yang pertama di Jogja. Di Jogja itu sebelumnya IAIN itu adalah PT AIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Jogja, yang berdiri saya kira tahun 50, sekarang udah 69 tahun umurnya, jadi 51 ya. 51 itu berdirinya. Kemudian yang di Jakarta itu tahun 57 dari ADIA. ADIA itu Akademi Dinas Ilmu Agama yang didirikan oleh Kementerian Agama dalam rangka menghasilkan pegawai-pegawai Kementerian Agama. Oleh karena itu ADIA itu adalah pendidikan TID, pakai TID. TID itu tunjangan ikatan dinas. Jadi mahasiswanya itu dikasih bulanan, uang bulanan, dikasih tempat tinggal. Karena nanti dia harus menjadi pegawai Kementerian Agama. Nah, tahun 60, bulan Juni, tahun 1960, kedua lembaga pendidikan Islam tinggi ini, PT AIN dan ADIA ini diubah menjadi IAIN. Di Jogja menjadi IAIN Sunan Kalijaga dan di Jakarta menjadi IAIN Syarif Hidayatullah, ya kan? Itu riwayatnya. Tapi dalam Kepresnya itu dibunyikan itu bahwa untuk golongan nasionalis, disebutnya nasionalis, itu sudah didirikan Universitas Gadjah Mada. Dan untuk golongan Islam kita dirikan IAIN, ya kan, yang 2 itu. Nah, itu dia politik aliran ya. Nah, tapi sebetulnya pada tahun-tahun 40-an itu sudah mulai ada gagasan untuk memajukan pendidikan Islam, terutama untuk tingkat pendidikan tinggi. Membuat idenya itu mengenai kita udah punya pesantren, tapi itu tingkat dasar dan menengah. Oleh karena itu kita perlu mendirikan pesantren tinggi atau disebut sebagai pesantren luhur. Maka kemudian Wakil Presiden Muhammad Hatta kemudian membentuk yayasan yang disebut dengan yayasannya itu Yayasan STI, Sekolah Tinggi Islam.
mau mendirikan sekolah tinggi Islam. Nah, tapi kemudian karena suasana politik yang seperti itu, akhirnya STI itu diintegrasikan ke dalam UII, Universitas Islam Indonesia, menjadi Fakultas Agama Islam di situ. Dan UI itu adalah universitas swasta pertama di Indonesia, tertua. Bukan hanya Universitas Islam swasta yang tertua, universitas swasta secara keseluruhan itu dia. Karena apa? Karena Universitas Islam Indonesia itu didirikan bulan Juni, ya, Juni tahun 1945. Jadi sebelum ada Republik Indonesia udah ada UII. Jadi UII itu lebih tua dari Republik Indonesia. Jadi yang STI-nya digabungkan ke sana, ya kan. Kemudian nanti ketika IAIN Jogja berdiri, kan itu di Jogja, UI itu di Jogja. Ketika UI berdiri, IAIN Jogja berdiri, maka dia bikin lagi fakultas-fakultas yang kita kenal itulah, yang 5 fakultas itu, mulai dari Tarbiyah, kemudian Usuluddin, Syariah, ya kan, apalagi dakwah gitu ya, itu adab gitu, itu dia fakultasnya. Sama di Jakarta juga begitu, di Sarif Hidayatullah juga begitu. Tapi penting dicatat bahwa hal yang menonjol pada tahun 50-an itu berdirinya IAIN. Kemudian IAIN itu setelah Pak Harto turun, Soekarno jatuh, ya kan, digantikan oleh Soeharto, maka kemudian dua IAIN ini punya fakultas-fakultas cabang di luar Jogja dan di luar Jakarta. Jakarta itu punya fakultas cabang di Pontianak sama di Serang, yang kemudian nanti menjadi Stein Serang, atau kemudian menjadi Universitas UIN Serang, UINS Sultan Maulana Hasanuddin SMH. Itu asalnya ini cabang, fakultas cabang, ya kan. Nah, itu yang paling menonjol dari perjalanan yang tadi saya sebut. Masa Soekarno itu tidak terlalu ada kemajuan yang signifikan. Kemajuan yang signifikan itu dimulai pada masa Pak Harto. Saya sering mengatakan kita yang ada di IAIN ini harus berterima kasih kepada Pak Harto. Walaupun saya dulu waktu kuliah di Ciputat akhir 70-an memimpin, dikejar-kejar, kampusnya diserbu oleh tentara dari Diponegoro. Kemudian dosen-dosen dan mahasiswa digebukin berdarah-darah, penuh rumah sakit di sekitar Jakarta Selatan itu penuh sama anak IAIN yang digebukin. Rektornya Profesor Harun Nasution dinaikkan ke truk, dibawa ke Polres Jakarta Selatan itu dekat Blok A itu. Tapi itu sudahlah, itu satu hal yang lain. Tapi maksud saya kita perlu berterima kasih sama Pak Harto itu adalah karena apa? Karena zaman Soeharto itulah kemudian IAIN ini melakukan ekspansi, mungkin cabang-cabang, termasuk cabang IAIN Sarif Hidayatullah itu adalah misalnya IAIN Padang. IAIN Padang ini di dulu. Itu siapa, saudara siapa? Jadi itu yang penting dicatat dari sudut itu ya. Jadi IAIN ini kemudian tentu saja memperkenalkan satu sistem manajemen ya. Pertama substansi pendidikan di IAIN itu mulai dari tahun 60 dengan fakultas-fakultas seperti itu jelas berbeda sekali dengan apa yang ada di pesantren. Jelas kita perlu melakukan pembahasan tertentu bagaimana peranan IAIN di dalam misalnya membangun Islam wasatiyah, memperkuat Islam wasatiyah, atau membangun apa yang sekarang oleh sebagian orang disebut sebagai moderasi Islam ya. Nah, peran IAIN dan UIN IAIN itu sangat besar dalam hal itu. Dan itu masa pemerintahan Soeharto ketika kemudian IAIN itu dibenarkan membangun cabang-cabangnya di berbagai kota. Seperti yang tadi saya katakan, ya kan, IAIN Sarif Hidayatullah itu punya cabangnya itu ya antara lain
Pontianak, Serang, dan Padang, yang kemudian Padang menjadi IAIN sendiri lebih cepat. Kemudian yang lebih cepat perkembangannya itu juga adalah Serang ini menjadi universitas Islam sudah, tapi yang agak lambat kemajuannya itu adalah misalnya Pontianak. Pontianak sampai sekarang baru IAIN dia, baru sampai pada tingkat IAIN. Nah, jadi itu yang perlu dicatat dalam periode seperti ini. Nah, tapi saya kira pembaharuan momentum yang paling penting pada masa Pak Harto itu selain IAIN itu adalah pada awal 70-an. 70-an ketika Menteri Agamanya Orde Baru Presiden Soeharto itu Profesor Mukti Ali. Awal 70-an mereformasi kurikulum madrasah, ya kan? Jadi kurikulum madrasah itu oleh Mukti Ali 70% adalah diubah dari 100% atau 70% agama menjadi 70% umum. Tadinya 70% agama menjadi 70% umum. 30% agama. Inilah kemudian langkah-langkah awal yang saya sebut sebagai pengarus utamaan pendidikan Islam. Jadi pengarus utamaan pendidikan Islam itu mulainya zaman Pak Mukti Ali ketika mengubah kurikulum itu. Karena dengan kemudian mengubah kurikulum pada tahun akhir 80-an, madrasah itu kemudian dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 89 itu dijadikan setara dengan sekolah umum. Ekuivalen. Jadi madrasah itu adalah sekolah umum yang bercirikan Islam, berkarakter Islam. Kalau yang ibtidaiyah ya setingkat dengan sekolah dasar, yang sanawiyah selevel dengan SMP, yang aliyah selevel setara dengan SMA. Dan oleh karena itu, karena setara dan kurikulumnya juga sama, kurikulumnya kurikulum Dikbud, maka anak tamatan ibtidaiyah bisa sekolah melanjutkan pendidikannya ke SMP. Atau anak sanawiyah bisa melanjutkan ke SMA, tidak harus ke aliyah. Gitu. Itu karena terjadi ekuivalensi, ya, disamakan derajatnya. Walaupun kemudian madrasah, saya kira masih susah lah, ya. Masih susah, anggarannya susah. Tadi sudah saya sebut, madrasah itu sebagian besar, 90% adalah milik umat, milik yayasan, milik pesantren, milik ormas. Ya. Orang sering mendirikan madrasah itu bukan untuk memajukan pendidikan, tapi untuk dakwah. Jadi ada haji, dia mungkin kelebihan, ada uang sedikit, dia bikinlah madrasah, ya kan? Yang penting dakwah, gitu kan, penting gitu. Nah, maka kemudian meskipun udah disetarakan dalam prakteknya, disetarakan menurut undang-undang, tetapi dalam prakteknya madrasah itu masih dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena mutunya masih rendah. Kenapa mutunya masih rendah? Karena ada 3 masalah yang terkait terutama dalam soal guru, ya kan? Gurunya kurang. Kalaupun gurunya ada, maka ada 3 masalah guru. Yang pertama, guru-guru madrasah itu dulu tahun 70-an kebanyakan tidak qualified untuk menjadi guru mengajar. Mungkin dia tamatan SMP misalnya, ya nggak qualified lah mengajar itu, nggak ada ilmu keguruannya. Atau unqualified misalnya, underqualified itu kualifikasinya lebih rendah dari yang diperlukan. Mungkin dia tamatan, katakanlah tamatan PGA, dulu ada namanya PGA-P. PGA-P itu pendidikan guru agama tingkat pertama. Tingkat pertama itu setara dengan SMP. Lamanya 4 tahap. Nah, dari PGA-P ini menjadi unqualified, tidak qualified kalau dia mengajar misalnya tingkat aliyah, madrasah aliyah, nggak qualified, masa anak underqualified, ya tidak, kualifikasinya tidak sesuai lah, lebih rendah gitu. Kalau mau mengajar ya mungkin masih mendingan kalau yang mengajar di aliyah itu tamatan PGAA. PGAA itu pendidikan guru agama atas, ya. Itu tambah 2 tahun, ya. Jadi PGAP itu 4 tahun, kemudian PGAA itu ditambah 2 tahun lagi menjadi PGAA dia.
Atau salah kamar yang ketiga masalahnya itu, mismatch, salah kamar, yaitu misalnya tamatan syariah dari IAIN mengajar di madrasah, dia tamatan syariah, tapi mengajar bahasa Inggris atau mengajar matematika karena dia mungkin sedikit paham bisa matematika, mengajar matematika dia. Padahal keahliannya adalah kompetensinya dalam bidang syariah. Atau orang usuluddin tafsir hadis, sarjana usuluddin tafsir hadis, kemudian mengajar misalnya itu misalnya saja biologi misalnya di madrasah. Karena tadi kan kurikulum madrasahnya kan sudah sama dengan kurikulum umum. Jadi ada pelajaran biologi, pelajaran matematika dan macam-macam itu ada. Nah, tapi karena gurunya seperti itu, maka kemudian mutunya itu ya susah. Nah, tapi kemudian secara bertahap saya kira terjadi perbaikan, ekonomi Indonesia juga membaik, akhirnya kemudian pemerintah bisa menyediakan dana yang secara berangsur-angsur bertahap untuk lembaga-lembaga pendidikan Islam. Itu di IAIN itu sejak tahun akhir 70-an, 80-an dalam soal dana itu sering itu menjadi ungkapan bahwa anggaran dana untuk keseluruhan 14 IAIN, waktu itu ada 14 IAIN, itu sama dengan satu IKIP negeri. IKIP negeri itu satu IKIP itu sama anggarannya dengan 14 IAIN. Atau satu fakultas di UI gitu. Bayangkan itu. Jadi di pinggiran benar gitu. Jadi bantuan pemerintah per kapita, per siswa atau per mahasiswa untuk lembaga pendidikan Islam itu sangat kecil. Jadi oleh karena itulah maka pendidikan Islam itu ya masih tetap marginal. Nah gitu dia. Saya kira pembaharuan yang lebih yang sangat penting itu dilakukan oleh Menteri Agama yang mantan Menteri Agama yang baru saja meninggal, yaitu Profesor Malik Fajar. Pak Malik Fajar itu salah satu jasa terbesarnya itu adalah berhasil mengangkat, memperjuangkan anggaran untuk lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Sejak dia menjadi Dirjen Bin Baga Islam. Dulu ada Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam. Pembinaan kelembagaan Islam itu mencakup lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dari madrasah sampai IAIN itu di bawah Dirjen Bin Baga itu. Pada masa itulah, sejak masa itu, Pak Malik Fajar memperjuangkan peningkatan anggaran untuk madrasah-madrasah dan IAIN. Dan itu berhasil. Itu satu. Yang kedua, Pak Malik Fajar itu adalah memerdekakan ya tahun 97, memerdekakan IAIN, memerdekakan fakultas-fakultas cabang itu dari IAIN induknya. Nah, termasuk yang fakultas cabang yang ada di Serang ini, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi STAIN 97 seluruhnya. Nah, sekarang STAIN itu kan sebahagiannya udah jadi UIN ya, beberapa itu. Jadi itu jasa Pak Malik Fajar yang sangat penting itu adalah dalam itu. Pertama adalah memerdekakan fakultas-fakultas cabang menjadi STAIN, yang kemudian STAIN-nya menjadi IAIN, kemudian sebagian menjadi UIN. Yang kemudian yang jasa Pak Malik Fajar yang juga saya kira sangat penting adalah membuat UIN. Bukan membantu, memfasilitasi, mendorong, mendukung, mulai dari Jakarta. UIN Jakarta itu IAIN Jakarta itu berkembang menjadi UIN Jakarta tahun 20 Mei 2002. Hari Kebangkitan Nasional itu. Kebangkitan Nasional, pada Hari Kebangkitan Nasional itulah IAIN Jakarta menjadi UIN Jakarta. Baru 2 tahun sesudah itu baru kemudian Jogja muncul ya, UIN Jogja dan UIN Malang dari STAIN Malang. Nah, jadi dari situ, dari uraian saya dari awal itu sejak zaman Belanda sampai kemunculan UIN, maka kemudian seperti yang tadi saya katakan pertama, sejarah pendidikan Islam itu adalah history of progress, sejarah mengenai kemajuan.
Tidak ada. Di Indonesia tidak pernah lembaga pendidikan Islam dilikuidasi, itu nggak pernah. Tidak ada lembaga pendidikan Islam dilikuidasi. Apa yang terjadi adalah penguatan lembaga pendidikan Islam, baik secara hukum, secara regulasi dalam undang-undang, maupun juga secara keuangan finansial. Itu yang terjadi. Beda sekali kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ya. Di negara-negara Muslim lain banyak lembaga pendidikan Islam itu dilikuidasi, dinasionalisasikan, ya. Diintegrasikan ke dalam sistem nasional. Dulu waktu Presiden Abdurrahman Wahid, ya, almarhum, dia mengusulkan pendidikan satu atap. Gus Dur itu kan berkuasa antara 99 jadi presiden sampai 2001, ya kan. Saya waktu itu menjadi rektor IAIN, masih IAIN waktu itu. Saya termasuk yang mendukung gagasan Gus Dur pertama-tamanya itu. Ya, habis kita ini untuk jadi, waktu itu ingat 99-2001 IAIN Ciputat itu masih IAIN Ciputat. Susahnya mengurus untuk jadi UIN itu bukan main. Makanya saya berpikir kayaknya ini harus kita masuk dulu ke sistem pendidikan nasional, ke Depdikbud, ya, Depdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau Depdiknas, baru kemudian bisa jadi UI, jadi universitas. Tapi kan Gus Dur ditentang oleh para kiai, ya kan. Saya mendukung Gus Dur, tapi kemudian ditentang oleh para kiai. Nggak mau kiai-kiai itu pesantren, madrasah, dan sebagainya itu diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Karena apa? Kaum muslimin atau ormas-ormas menganggap Depdikbud itu tidak terlalu akrab dengan Islam. Dulu kan Depdikbud itu dikuasai oleh orang-orang PNI, atau yang kalau sekarang PDIP, gitulah. Gitu. Orang yang aliran, kalau dulu itu disebut dengan abangan yang tadi saya sebut itu. Ya, walaupun kemudian setelah reformasi, menteri-menteri itu kebanyakannya adalah orang Muhammadiyah, ya kan? Ya, Muhammadiyah, kemudian kemarin NU, Pak Nuh, kemudian setelah itu ya yang punya latar belakang santri, ya, termasuk Anies Baswedan, Muhajir Effendi, ya kan, kemarin yang terakhir. Kalau yang sekarang ya tidak punya latar belakang, Mendikbud sekarang tidak punya latar belakang santri, ya kan, tidak punya dia, walaupun orang Arab, keturunan Arab, tapi dia bukan santri. Nah, jadi itulah, jadi sekali lagi sejarah pendidikan Islam adalah sejarah kemajuan, history of progress, baik dari sudut substansi maupun juga dari sudut manajemen. Nah, jadi itu. Nah, saya kira itu sebagai pengantar yang kepanjangan dari saya mungkin. Mungkin kalau ada yang mau bertanya satu atau dua, ya silakan deh. Oke, terima kasih Prof. Azra. Masih ada waktu tersisa sedikit, ya, masih ada sekitar 7 menit. Tadi luar biasa. Jadi untuk mengantarkan mata kuliah kita ini secara runtut, ya, historical, dari Prof. Azra sudah dijelaskan, ya. Tadi sama-sama kita simak mengenai tahapan-tahapan untuk menuju kontemporer atau isu-isu kontemporer, atau dalam bahasa saya ini mengalami perubahan-perubahan, ya, tadi dari perubahan awal, ya, abad 19 itu dari keterampilan ibadah, jadi substansi pendidikannya, kemudian tahap pembaruan 1910, ya, ada istilah European Based Islamic Education System dari setelah. Kemudian yang ketiga adalah pasca kolonialisme, ya, di mana negara Indonesia terbebas dari penjajah Belanda, Jepang, dan mulai menata sistem manajemen yang dimulai dari era Orde Lama dengan segala dinamikanya dan Orde Baru serta hingga saat ini. Nah, waktu yang tersisa ini mungkin bisa dipakai atau digunakan untuk tanya jawab, minimal satu orang. Silakan, Pak Rifai, siap-siap. Oh, ya. Saya udah buka catatan. Iya, ini luar biasa ini. Saya kira menarik sekali, ya, Pak Rifai. Ya, silahkan, karena mengangkat tadi, ya, skripsinya tentang Prof. Azra. Saya kira sudah dalam itu. Oke, terima kasih Pak Dr. Ali.
Kalau saya coba tadi cermati, Prof. Azra, saya ada sedikit kegundahan, Prof. Terkait dengan pendidikan tinggi yang kemudian ini sebetulnya kan tadi sudah disebutkan munculnya pendidikan tinggi ini, lembaga pendidikan tinggi adanya gagasan dari bagaimana kondisi saat itu dari kaum santri atau mungkin kaum pesantren yang pada saat itu hanya pada level menengah cara kelembagaannya di pesantren atau di madrasah, yang kemudian ini para tokoh mungkin pada saat itu bagaimana memikirkan untuk kelanjutan pendidikan tingginya, sehingga mau tidak mau harus ada kelembagaan di pendidikan tinggi. Tetapi kalau kemudian saya melihat fungsi tadi kepesantrenan, keciri khasan fungsinya adalah tadi disebutkan 3, tafakuh fiddin, pemeliharaan tradisi keislaman, kemudian sebagai tempat atau memproduksi ulama. Kegundahan saya, Prof, ternyata menjadi sebuah kenyataan barangkali si calon mahasiswa yang masuk perguruan tinggi itu ternyata juga backgroundnya sangat variatif. Ada yang dari SMU, dari SMK yang kemudian dia masuk jurusan juga jurusan keagamaan, dan itu adalah menjadi sebuah kenyataan di lapangan, Prof. Kebetulan saya di bagian akademik itu melihat itu. Nah, jadi yang 3 fungsi kekhasan kepesantrenan yang kemudian punya kelanjutannya dengan perguruan tinggi, ada sedikit kegamangan itu, Prof. Bagaimana menjaga tradisi, misalkan dia harus menjaga tradisi bahwa pesantren kemudian produk perguruan tinggi itu adalah menciptakan keulamaan, misalkan, atau mungkin juga tafakuh fiddinnya bagaimana untuk selanjutnya, sementara dasaran yang masuk, mahasiswa yang masuk juga secara keilmuan barangkali lemah karena memang mereka dasar dari SMU, dari SMK, seperti itu. Itu kira-kira bagaimana, Prof? Termasuk barangkali, Prof, untuk tenaga pengajar kita juga terbentur dengan peraturan administrasi, harus doktor dan segala macam. Kalau misalkan ini menjaga tradisi, mestinya juga para pendidiknya, tenaga pengajarnya juga dari ulama-ulama. Mungkin seperti itu, Prof. Bagaimana, Prof? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan tidak mungkin memerlukan waktu diskusi khusus ya untuk menjawabnya. Tapi secara ringkas saya mencoba menjawab ya. Ya, memang pertama itu merupakan tadi yang disebut latar belakang mahasiswanya menjadi beragam ya. Itu satu konsekuensi yang tidak bisa dielakkan ya dari perubahan IAIN menjadi UIN, karena dengan UIN itu maka kemudian banyak sekali program-program prodi-prodi yang saya sebut sebagai prodi kauniyah, ilmu kauniyah. Ilmu kauniyah itu termasuk kedokteran ya. Kalau di Ciputat sejak tahun 2004 ya, zaman saya 2003 itu udah ada fakultas kedokteran ya. Dan ilmu kesehatan FKIK. Sekarang dokter lulusan FKIK itu mungkin sudah 400-an kalau di sini ya sejak 2003 itu. Nah, itu dia ilmu kauniyah ya. Nah, jadi atau yang lain misalnya FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau di Ciputat namanya FEB, kalau di SMH, di UIN SMH mungkin FEBI ya kan. Nah, jadi memang menjadi beragam, sangat beragam. Makanya dulu zaman saya dalam rangka memastikan ya supaya anak-anak muslim yang punya latar belakang macam-macam itu punya pengetahuan dan kecakapan keislaman yang memadai, maka ketika mereka lulus di dalam SPMB, mereka dites lagi. Dulu yang pertama kali ikut SPMB itu adalah Ciputat tahun 2003 itu. Nah, ini soal manajemen juga, dan saya nggak bisa cerita banyak, tapi manajemen saya itu manajemen pakai istilahnya carrot and stick. Carrot and stick itu apa? Kasih wortel dulu, kalau nggak mau dikasih wortel ya udah dikasih stick, kasih dipukul pakai tongkat itu, stick. Jadi setelah menjadi UIN tahun 2002, 2003 mau masuk SPMB,
SPMB itu kan cuma perguruan tinggi umum semua yang negeri, ya kan? Ketuanya UI, rektor UI, namanya Profesor Uthman Khatib Warsa. Saya bilang sama dia, Pak, saya udah UIN ini, udah universitas, pengen ikut SPMB. Wah, dia bilang nggak bisa, saudara kan bukan perguruan tinggi negeri di bawah Dikbud, saudara kan di Kementerian Agama. Nah, saya jawab, saya bilang sama dia, bagus Pak Uthman Khatib Warsa sebagai rektor UI tidak menerima UI. Kenapa bagus? Karena kemudian ini membuat anak-anak muda Islam itu marah sama UI, marah sama Bapak, ya kan? Selalu meminggirkan umat Islam, anak muda Muslim aja mau ikut SPMB nggak boleh, ya kan? Nanti biasanya kalau orang yang tersisihkan, terpinggirkan itu, kalau marah bener Pak. Kalau nanti marah sama UI, aja saya nggak bertanggung jawab, gitu kan. Nah, terus dia jawab, ya deh katanya, sini isi formnya ini. Nah, jadi saya dikasih form untuk ikut SPMB. Maka kemudian ikutlah kita SPMB. Ya kan? Pertama kali tidak ada perguruan tinggi yang Kementerian Agama SPM pertama kali itu ya Ciputat. Nah, itu yang disebut dengan kasih dulu baik-baik, ya minta baik-baik, kalau nggak dikasih udah kasih stick itu, keluarkan. Nah, jadi itu. Nah, dulu zaman saya rektor itu yang sudah lulus SPMB, ya kan, lulus tes macam-macam. Dulu kan juga ada apa itu panduan bakat dan minat. Kalau yang sekarang ini apa namanya itu yang kemarin itu Luki yang masuk itu SPMB mandiri apa? Yang tes mandiri itu loh, masuk secara mandiri atau mungkin tes melalui dulu belum ada, yang sekarang ada apa itu tes PTKIN itu apa namanya, yang tes PTKIN itu apa yang bersama itu, tes masuk PTKIN. Nah, pokoknya itulah, dan pokoknya dari berbagai SPAN namanya, SPAN, seleksi masuk perguruan tinggi, namanya SPAN PTKIN dengan ya, SPAN PTKIN. SPAN atau UMPT PTKIN itulah, dulu nggak ada, belum ada itu, dulu hanya kita SPMB sama ujian mandiri, ya kan, mandiri kita selenggarakan itu. Jadi kita tes lagi itu, kalau udah lulus tes masuk itu kita tes lagi, semua dites. Tesnya apa? Pertama suruh baca Quran, kedua suruh baca doa, suruh baca bacaan sholat, ya kan. Kalau tidak bisa, ya bisa baca Quran, tidak bisa bacaan sholat, suruh itu. Dia nggak dibatalkan kelulusannya, tapi harus mengambil harus di kelas khusus. Kelas apa namanya itu, afirmasi lah, semacam kelas afirmasi untuk meningkatkan kemampuannya gitu di dalam hal-hal yang memang setiap mahasiswa Muslim, apalagi dari UIN, ya harus bisa. Masa nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, itu kan lucu, ya kan? Tamatan UIN nggak bisa baca Quran. Nah, jadi itu dulu saya laksanakan itu sampai 2006. Tapi begitu berganti rektornya, udah dihapuskan sampai sekarang. Baru rektor sekarang dalam mungkin sejak dari katakanlah 4 atau 5 tahun terakhir ini mulai muncul keluhan-keluhan bahwa ternyata tidak seluruh anak tamatan UIN itu bisa baca Quran atau bisa sholat dengan benar. Nah, itu dia. Saya nggak tahu di UIN SMA ini bagaimana prosesnya. Kalau saya sih, kalau andai kata, if I were, kalau bahasa Inggrisnya, if I were elected again sebagai rektor, seandainya, maka pasti itu saya selenggarakan lagi itu. Setiap yang lulus harus belajar baca Quran, membaca Quran. Kalau nggak baca Qurannya nggak benar, ya nggak bisa, ya suruh ngambil mata kuliah atau pelajaran afirmasi, membaca Quran dan membaca ibadah-ibadah seperti itu. Baru kita bisa pastikan bahwa hal-hal yang basic itu penting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memperkuat ilmu-ilmu keislaman. Prodi-prodi keislaman itu harus diperkuat, ya, seperti ahwalus sahiyah misalnya, Quran tafsir misalnya, dosen-dosennya harus diperkuat.
harus diperkuat. Yang ketiga, kalau pengalaman di Jakarta malah lebih kuat lagi itu adalah dengan membuat fakultas dirasat Islamiyah dengan sistem Al-Azhar. Fakultas dirasat Islamiyah itu di Ciputat berdiri sejak tahun 1999 itu dibangun atas dasar kerjasama dengan Rektor Universitas Al-Azhar di Kairo. Sampai sekarang, kan? Itu saya kira sampai sekarang yang namanya FDI, Fakultas Dirasat Islamiyah itu satu-satunya di seluruh Indonesia. Apa kelebihannya? Pertama, ya pakai kurikulum Al-Azhar. Kuliahnya pakai bahasa Arab. Jadi seluruh mata pelajaran itu pakai Arab kecuali bahasa Indonesia. Ada mata kuliah, matkul ya bahasa Arab, bahasa Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Atau Pancasila ya pakai bahasa Indonesia. Tapi di luar itu semuanya pakai bahasa Arab. Yang lain lagi harus tahfizul Quran. Dulu awal-awalnya itu 10 juz untuk bisa dapatkan gelar, ya kan, tamat S1. Sekarang karena Al-Azhar mengurangi menjadi 8 juz, maka kemudian FDI di sini, Fakultas Dakwah Dirasat Islamiyah itu juga menjadi 8 juz juga. Nah, itu caranya. Yang kedua, yang ketiga, kita harus lebih agresif ya. Pimpinan UIN itu lebih agresif merekrut, mengirim dan merekrut ya tenaga-tenaga dosen dari misalnya dalam bidang-bidang ilmu agama Islam dari universitas ternama, dari Al-Azhar misalnya, atau dari negara-negara Muslim lain. Kalau saya zaman dulu itu sering ke Kairo, ya kan. Jadi banyak sekali doktor-doktor dalam berbagai bidang ilmu, tafsir hadis, Quran, macam-macam lah, ya, bahasa Arab, itu direkrut dari Al-Azhar. Nah, saya nggak tahu di UIN SMH ini yang tamatan dari Timur Tengah, itu ada berapa orang, saya nggak tahu. Tapi kalau di Jakarta, itu belum lama ini saya ngobrol dengan Rektor UIN Ciputat, Profesor Amani Lubis, saya bilang, tolong dong ini Bu Rektor, ini diperkuat lagi nih ilmu-ilmu keislamannya, tolong kita merekrut, tolong UIN kembali aktif merekrut, ya kan, mahasiswa yang mau S2, misalnya di Al-Azhar itu banyak yang mau S2, kita ikat dengan nanti kalau atau yang sedang mengerjakan doktor, PhD, ya, doktoral, nah, itu. Nah, jadi kayak begitu, harus agresif. Nah, kalau saya memang konsep manajemennya itu adalah konsep manajemen yang proaktif. Nah, ibaratnya itu saya sering mengibaratkannya itu kalau di depan rumah kita itu ada durian yang sudah pohon durian yang biji duriannya udah matang, jangan menunggu duriannya jatuh, begadang nunggu duriannya jatuh, panjat pohonnya itu, kita ambil, ya kan, panjat, ambil. Itu yang manajemen seperti itu yang harus kita kembangkan. Manajemennya Pak Malik Fajar itu seperti itu. Misalnya rancangan draft Kepres untuk perubahan IAIN Ciputat menjadi UIN Ciputat itu digotong-gotong sama Pak Malik Fajar ke Ibu Megawati, Presiden. Jadi nggak menunggu dia, menunggu nanti datang sendiri Kepresnya, enggak. Dia samperin, dia datangin gitu. Itu manajemen yang proaktif. Jadi itu Pak Rifai, ya mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Waktu kita udah habis ya. Tapi saya setuju bahwa mahasiswa Muslim yang masuk UIN keluarnya itu harus yang tadi saya sebut keterampilan dasar mengenai Islam itu harus bisa dia, harus. Kalau enggak ya kan malu-maluin ya kan. Nah, jadi oleh karena itulah saya bisa sih ngomong sama rektor Anda, bisa, karena saya suka WA sama dia gitu ya. Tapi saya juga nggak mau nanti kesannya itu saya post power syndrome. Nggak ada urusan kok, malah menyuruh-nyuruh ataupun mengarah-ngarahkan rektor yang aktif. Memangnya siapa gitu kan gitu. Nanti Pak Ali yang bisik-bisik kali Prof itu. Iya, silakan deh Pak Ali atau Pak Ali Gufron, silakan Pak Gufron, silakan dibisik-bisikkan. Tapi ya, alhamdulillah. Ya, saya kira saya berhenti dulu situ, nanti insya Allah
kalau nggak akhir September, awal Oktober kita ketemu lagi dan mudah-mudahan diskusinya, makalahnya segera bisa diatur ya presentasinya, siapa menulis apa dan kapan presentasi, nanti ketemu lagi saya, nanti kita review dan kita diskusi lagi yang lebih seru lagi. Lebih seru lagi, saya udah kirim bahan mengenai Pak Malik Fajar itu, sejarah UIN, tapi belum sempat kita diskusikan ya kan. Nantilah kapan-kapan kita diskusikan. Terima kasih kawan-kawan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.